Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan juga kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian tidak lupa semoga salawat dan salam diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan siang hari ini kita akan membahas satu risalah yang berjudul Qulubuna fir Ramadan. Hati-hati kita di bulan Ramadan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang memiliki keistimewaan, terutama di hati orang-orang yang beriman. Di antara keistimewaan dari bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan itu bulan di mana pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Ini di antara keutamaan dari bulan Ramadan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Nabi SAW mengatakan bahwasanya Ramadan sahrun mubarak. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pada bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Wa tughallaqu abwabus sa'ir, dan ditutup pintu-pintu as-sa'ir, neraka. Kemudian dibelenggu pula fihi asyayatin, setan. Kemudian wa yunadi munadin kulla lailah, dan setiap malam itu ada penyeru, ya bagil khair, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, halumma atau akbil, bersegeralah. Wa ya bagi syar, dan orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk melakukan keburukan, aksir, berhentilah. Ini yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang bulan Ramadan. Bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang memiliki keistimewaan, terutama di hati orang yang beriman. Dan bulan Ramadan ini membawa keberkahan di dalam banyak hal. Berkah di dalam waktu yang ada di dalamnya, berkah di dalam amal yang dilakukan oleh seorang hamba, berkah dari sisi pahala yang berlipat ganda. Bahkan nanti setelah seorang meninggal pun dia akan mendapatkan keberkahan dari amalan yang dia lakukan di bulan Ramadan. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, beliau mengatakan bahwasanya as-siyam wal Qur'an yashfa'ani li abdi yaumil qiyamah. Al-Qur'an dan puasa yang dilakukan di bulan Ramadan ini akan datang memberikan syafaat nanti pada hari kiamat kepada seorang hamba. Maka keberkahan bulan Ramadan ini bukan hanya dirasakan di saat seseorang hidup di dunia, tapi juga keberkahan yang akan bisa dia rasakan nanti di akhirat. Nabi SAW juga menyebutkan tentang kebahagiaan yang didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Itu bukan hanya kebahagiaan di dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Nabi mengatakan lis-shaimi farhatan, orang yang berpuasa dia memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama adalah bahagia ketika berbuka, dan yang kedua adalah bahagia ketika dia bertemu dengan Rabb-nya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang amat sangat mulia, banyak sekali keutamaan dan keistimewaan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian
Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah kenapa kita harus memperhatikan hati-hati kita di bulan Ramadan. Sebagaimana judul dari risalah Qulubuna fir Ramadan. Keadaan hati kita di bulan Ramadan. Kenapa kita harus memperhatikan hati kita di bulan Ramadan? Karena Nabi SAW mengatakan, "Alla wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiya qalb." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya dalam diri seorang, dalam jasad seorang itu adalah ada segumpal darah. Jadi, mengapa kita harus memperhatikan masalah hati kita di bulan Ramadan? Karena Nabi mengatakan di dalam tubuh seseorang itu ada segumpal darah atau segumpal daging. Idza saluhat, kalau dia baik, saluhal jasadu kulluh, maka semua yang keluar dari anggota badannya pun juga baik. Semua sikap perilaku dia juga adalah kebaikan. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, rusak pula semua dari tubuh atau jasad dia. Dan dua hal tadi atau sesuatu yang ada di dalam tubuh seorang itu disebut oleh Nabi SAW sebagai al-qalb. Ala wahiyya al-qalbu. Ibnu Rajab, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, menjelaskan tentang potongan hadis Nabi SAW tadi, bahwasanya jika hati seorang baik, maka akan menumbuhkan keinginan menjadi baik. Dan ketika seorang memiliki keinginan menjadi baik, maka akan muncul atau nampak di dalam sikap dan perilakunya sesuatu yang baik pula. Dia akan menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha dekat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika hati seseorang itu rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Yang keluar dari diri dia adalah sesuatu yang merusak. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Maka hendaknya setiap muslim senantiasa memperhatikan apa yang ada di dalam hatinya. Kemudian, termasuk perkara yang menjadi latar belakang kenapa kita harus memperhatikan hati kita di bulan Ramadan adalah karena a'malul qulub hiyal asl. Amalan-amalan hati itu adalah merupakan pokok dari semua amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, mengatakan a'malul qulub hiyal asl. Amalan-amalan hati dia adalah merupakan pokok. Wa amalul jawarih tabi'un. Dan amalan-amalan anggota badan itu hanya pengikut saja. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Jadi amalan hati ini adalah pokok, sedangkan amalan anggota badan itu mengikuti amalan hati. Di antara contoh amalan-amalan hati adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seseorang di dalam hatinya memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan keluar dari sikapnya, dari tindak tanduknya, dari perkataannya, segala hal yang menunjukkan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kalau memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan berusaha mengikuti Nabi SAW, mengikuti petunjuk yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, "Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah aku, kata Nabi SAW. Ikuti Nabi SAW. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecintaannya. Jadi ini termasuk pokok dari amalan seorang hamba, yaitu amalan hati, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh amalan hati yang berikutnya adalah tawakal. Tawakal, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal ini akan menjadikan seseorang bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menundukkan dirinya kepada
selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang bertawakal kepada Allah, maka dia akan menundukkan dirinya kepada Allah. Sebagaimana ketika seseorang bertawakal kepada selain Allah, menyandarkan dirinya kepada selain Allah, dia akan tunduk kepada selain Allah. Kemudian amalan yang berikutnya, di antara contoh dari amalan hati adalah ikhlas. Ikhlas itu meluruskan, memurnikan niat di dalam beramal, mengharap balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang akan menjadikan amalan seorang itu istiqomah, keikhlasan atau memurnikan niat ingin mengharap ridho dan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadikan seseorang istiqomah di dalam amal-amal salehnya. Kemudian di antara amalan hati yang berikutnya adalah khauf dan roja, rasa takut dan rasa harap. Ini juga disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu una rabbahu khaufa wa tama'a. Ada rasa takut dan rasa harap. Rasa takut menghalangi dia dari melakukan keburukan, sedangkan rasa harap ini akan membuat dia terus bersikap optimis di dalam setiap langkah kehidupannya. Kemudian di antara contoh amalan hati yang berikutnya adalah ridho. Ketika seorang memiliki ridho di dalam hatinya terhadap ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tenang. Dia tidak akan mudah sakit hati. Dia nggak akan mudah terpuruk dan terjatuh di dalam kesengsaraan hidup. Apa maksudnya? Karena dia meyakini bahwasanya segala yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya itu adalah yang terbaik, baik sedikit maupun banyak. Dari sisi rizki, ketika Allah berikan rizki kepada seorang sedikit, dia ridho. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan rizki banyak, dia bersyukur. Maka ridho terhadap ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadikan seseorang itu merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat-sifat mulia dari orang-orang yang beriman, dari para sahabat radhiyallahu taala anhum di dalam surat Al-Bayyinah, yaitu apa? Radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita memiliki sifat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga akan meridhoi kita. Hal ini juga seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idhamil jaza ma idhamil bala wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sahita falahu suhat. Kata Nabi SAW, besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya kesulitan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu jika mencintai suatu kaum, Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Dan barang siapa yang ridho terhadap ujian tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho. Dan barang siapa yang benci terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara amalan-amalan hati yang mendatangkan kebaikan dalam segala perilaku seseorang. Kemudian yang berikutnya adalah sabar. Sabar ini juga merupakan amalan hati. Jadi semua yang tadi disebutkan ini adalah amalan-amalan hati yang bisa mendatangkan kebaikan di dunia maupun di akhirat, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal, ikhlas, khauf, roja, takut dan harap, kemudian ridho dan sabar. Dan semua amalan anggota badan itu mengikuti amalan-amalan hati yang kita sebutkan di atas. Jadi ketika seorang bersikap sabar, itu karena ada kesabaran di dalam hatinya. Ketika seorang bersikap baik, karena ada ridho, ada tawakal, ada rasa takut, ada cinta kepada Allah di dalam hatinya. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, bahwasanya amalan hati ini adalah merupakan pokok dari amalan-amalan anggota badan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Maka penting bagi kita semua untuk memperhatikan hati kita di bulan Ramadan. Kalau kita ingin memiliki amal-amal saleh, memiliki amal-amal yang baik, amal-amal yang bisa mendatangkan pahala dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama dan utama, perhatikan masalah hati kita. Karena hati ini pokok dari amalan-amalan, dan anggota badan ini menjadi pengikut dari amalan-amalan hati tadi. Kemudian, kalau kita melihat ayat puasa,
Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan kita tahu takwa ini tempatnya di mana? Di dalam hati. Nabi SAW pernah mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu sumbernya ada di hati. Beliau menyebutkan 3 kali dan mengisyaratkan ke dalam hatinya, at-taqwa hahuna. Maka puasa itu bukan sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi bagaimana seorang bisa membersihkan hatinya, bisa membangun amalan-amalan hati dengan baik sehingga dia bisa melahirkan amalan-amalan anggota badan yang baik pula. Maka orang yang berpuasa, dia hendaknya memperhatikan masalah hatinya. Jadi bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi membersihkan hati, menumbuhkan rasa yang senantiasa diawasi oleh Allah, atau memunculkan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia senantiasa membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara contoh-contoh dari amalan-amalan hati yang merupakan pokok dari semua amalan seorang hamba. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tujuan dari seseorang diperintahkan untuk berpuasa adalah untuk kuat amalan hatinya. Kemudian manusia ketika bertemu dengan bulan Ramadan, maka keadaan hatinya terbagi menjadi 2. Hati yang pertama adalah hati yang penuh dengan keimanan, hati yang penuh ihtisab atau keikhlasan, dan mengharap balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati ini adalah hati yang beruntung, hati yang akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, hati yang akan diampuni dosa-dosanya. Ini hati yang pertama. Keadaan hati yang pertama, hati yang penuh dengan keimanan, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan ketundukan, penuh dengan harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati dia itu ketika datang bulan Ramadan ada rasa bahagia. Hati dia itu ketika datang bulan Ramadan ada rasa harap. Hati dia ketika datang bulan Ramadan ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah keadaan hati orang-orang yang beruntung. Keadaan hati orang-orang yang nanti akan diampuni dosa-dosanya. Adapun keadaan yang kedua adalah hati yang tidak ikhlas, tidak ridho, merasa berat dengan datangnya bulan Ramadan. Hati yang senantiasa lalai, maka di dalam puasanya dia hanya akan mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Ini hati yang kedua. Maka hendaknya kita melihat hati kita ketika berada di bulan Ramadan. Hati yang mana yang kita miliki? Hati yang pertama ataukah hati yang kedua? Kemudian Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita di dalam memperbaiki hati, dalam membersihkan hati itu dengan pertama membersihkan dari kotoran-kotoran yang ada di dalam hatinya. Ini diawali dengan membersihkan hati dari kotoran-kotorannya terlebih dahulu. Baru kemudian menghiasi hati dengan amalan-amalan yang saleh. Di antara kotoran-kotoran hati yang perlu kita bersihkan, yang pertama adalah syirik tentunya, baik besar maupun kecil. Syirik baik besar maupun kecil. Syirik besar mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik kecil itu riya atau sum'ah, ingin dipuji di dalam amalan-amalan yang dia lakukan. Ketika dia melakukan sesuatu, dia mengharap pandangan dari manusia. Ini riya. Ini harus dibersihkan. Maka kalau seseorang ingin perbaiki hatinya, maka awali dengan memperbaiki hati dari kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ini yang pertama. Jadi kalau kita pengen memperbaiki hati, maka pertama bersihkan hati dari kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Buang rasa ingin mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, buang rasa ingin dipuji di dalam amal-amal kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus dihilangkan juga di dalam hati seseorang adalah ujub
atau berbangga diri, merasa baik atau merasa sudah istimewa, ini ujub, atau kagum dan takjub terhadap diri sendiri. Jadi bersihkan hati dari kesyirikan, bersihkan hati dari ujub. Karena ujub ini nanti akan melahirkan kesombongan, dan ketika sombong itu datang pada diri seorang, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarrah minal kibar. Enggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit saja dari kesombongan. Dan kesombongan itu diawali dari sifat ujub, atau merasa takjub, merasa kagum dengan amal soleh yang dia miliki, kebaikan yang dia punya. Kemudian yang berikutnya yang perlu dibersihkan juga adalah hasad atau iri dan dengki. Hasad, iri, dan dengki ini juga harus dibersihkan. Apa sih yang dimaksud dengan hasad, iri, dan dengki? Seseorang melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, dia tidak suka, dan dia tidak ridho orang lain mendapatkan kenikmatan tersebut. Bahkan dia berusaha untuk menghilangkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang lain. Dia berusaha menempuh berbagai cara agar kenikmatan tersebut hilang, atau agar kenikmatan tersebut berkurang, atau agar orang tersebut tidak bisa menikmati kenikmatan yang Allah berikan. Ini orang yang hasad, orang yang dengki. Dan ini adalah merupakan sifat yang buruk, sifat yang menjadikan seorang itu tidak akan pernah merasa tenang hidupnya di dunia dan di akhirat. Dia akan pernah merasa tenang. Dia akan terus merasa sakit, dia akan terus merasa sempit, dia akan terus merasa bahwasanya hidupnya itu terpuruk dan kurang. Kenapa? Yang dia lihat adalah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Yang dia lihat adalah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada orang lain, dan dia merasa orang itu enggak layak untuk mendapatkannya. Yang layak mendapatkannya adalah dirinya sendiri. Sehingga dia hasad, dia dengki, dia iri, dia berusaha untuk menghilangkan kenikmatan-kenikmatan tadi pada orang lain. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam hadis tentang orang-orang yang menjadi penghuni surga, atau hadis yang panjang yang diceritakan di dalamnya kisah tentang Abdullah bin Amr bin As yang penasaran dengan seorang sahabat yang disebut oleh Nabi SAW sebagai penghuni surga. Disebut 3 kali. Nabi SAW mengatakan akan lewat di hadapan kalian seorang penghuni surga. Maka lewatlah seorang laki-laki dengan menenteng sendalnya, kemudian bekas air wudunya masih menetes. Sampai 3 kali Nabi SAW menyebutkan, dan orang yang sama datang lewat di hadapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai akhirnya Abdullah bin Amr bin As penasaran, kemudian menginap, kemudian ternyata dia tidak menjumpai hal-hal yang istimewa dari amalan-amalan zahirnya. Dari amalan-amalan zahir, amalan-amalan anggota badannya nggak ada yang tampak istimewa. Dan pada akhirnya orang tadi menjelaskan bahwasanya amalan yang dilakukan itu hanya seperti apa yang dilihat oleh Abdullah bin Amr bin As. Hanya saja dia tidak pernah memiliki rasa dendam di dalam hatinya, dan juga tidak pernah hasad atau iri atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada saudaranya sesama muslim, atau diberikan kepada orang lain. Maka inilah yang menjadikan seorang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hasad, iri, dengki menjadikan seorang itu jatuh terpuruk di dalam keburukan, maka hilangnya atau bersihnya hati dari hasad, iri, dan dengki ini akan menjadikan seorang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga memperhatikan di dalam surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Di sana berdoa dari apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh hasad bagi orang yang memiliki sifatnya dan dari orang yang dihasadi. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah agar kita dilindungi dari orang-orang yang hasad. Ketika seorang ingin membersihkan hatinya, ingin memperbaiki hatinya, maka yang pertama adalah tahliyah, mengosongkan hatinya dari kesyirikan, ujub, hasad, iri, dengki, dan yang terakhir adalah cinta terhadap dunia. Yang terakhir adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia.
Karena ketika seorang cinta terhadap dunia, maka kecintaan dia kepada akhirat pun akan hilang. Ini ada dua hal yang gak akan pernah bisa bersatu di dalam hati seseorang, cinta dunia dan juga cinta kepada akhirat. Kalau dia cinta kepada dunia, dia akan benci kepada akhirat. Sebagaimana ketika seseorang mencintai akhirat, maka dia tidak akan cinta terhadap dunia. Karena dalam hadis Nabi SAW menyebutkan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci terhadap kematian. Kematian itu adalah akhirat. Maka dua hal ini adalah sesuatu yang bertentangan. Hal ini juga dapat kita ambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars, dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Itu adalah kenikmatan-kenikmatan dunia, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sebaik-baik tempat kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, "Wamal hayatud dunya illa mataul ghurur." Kesenangan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Maka ketika seorang sekali lagi ingin memperbaiki hatinya, pertama, kosongkan dan bersihkan hati dari kesyirikan, riya termasuk dalamnya, ujub, yang mana akan melahirkan kesombongan, kemudian hasad, iri, dengki, dan cinta terhadap dunia. Cinta terhadap dunia. Kemudian setelah hati tadi dibersihkan, dikosongkan, maka selanjutnya adalah mengisi dan menghiasi hati dengan amalan-amalan saleh. Di antaranya adalah keikhlasan. Diisi dengan keikhlasan. Tauhid. Diisi dengan tauhid. Ikhlas itu adalah tauhid maksudnya, itu mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala tujuan. Kemudian setelah itu tawadhu, rendah hati, tidak merasa ujub dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Apa yang kita banggakan? Kita bisa sholat karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita banggakan? Kita bisa sedekah, harta pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa baca Al-Qur'an karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di majelis ilmu, itu juga karena bantuan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang kita banggakan? Maka orang-orang yang mengetahui bahwasanya tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa bersikap tawadhu. Masukkan tawadhu, rendah hati di dalam dirinya, karena dia tidak memiliki kemampuan kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sabar. Setelah itu sabar. Sabar dalam banyak hal. Sabar ketika mendapatkan ujian, sabar ketika mendapatkan kenikmatan, sabar ketika melihat orang lain diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia belum diberikan kemudahan, sabar. Sabar dalam segala hal. Dan sabar itu, kalau seseorang ingin mengetahui pengertian dari sabar yang sederhana, kalau ada yang bertanya, sabar itu apa sih? Sabar itu adalah kemampuan untuk menahan diri dari melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sabar. Sabar itu adalah kemampuan untuk menahan diri dari melakukan hal-hal yang tidak disukai atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang berteriak-teriak bukan berarti dia tidak sabar. Umar juga teriak-teriak, tapi Umar juga termasuk orang yang bersabar. Jadi sabar itu adalah kemampuan seseorang untuk bisa menahan diri dari melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu kalau kita lihat pengertiannya adalah menahan diri, menahan jiwa dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menumbuhkan kasih sayang di dalam hatinya. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam hadis Nabi SAW, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang penyayang itu akan disayangi oleh Ar-Rahman. Yarhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Rahmati atau sayangi yang ada di bumi, maka niscaya yang ada di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala juga akan menyayangi. Kemudian teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga mengetahui bahwasanya akhirat itu pasti datang.
akhirat itu pasti datang. Dan dunia ini pasti akan berlalu. Dan ketika akhirat datang atau hari kiamat datang, tidak lagi bermanfaat harta yang kita punya, jabatan dan kedudukan yang ada pada diri kita, bahkan anak-anak atau keluarga kita pun juga tidak akan mampu menolong kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, hari itu adalah yaum, hari la yanfa'u, tidak lagi bermanfaat malun wala banun. Harta dan anak itu nggak lagi bermanfaat, nggak bisa menolong dia. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang selamat. Ini sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-88 dan 89. Jadi orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Dan hati yang selamat sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang pertama bersih dari kesyirikan, bersih dari hasad dan kebencian, kemudian bersih dari nafsu syahwat yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bersih dari penyimpangan-penyimpangan di dalam pemikiran atau di dalam perkara-perkara agama, keyakinan, masalah akidah. Maka ini harus kita perhatikan. Hati yang selamat ini akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, seseorang itu nggak akan sempurna di dalam melakukan kebaikan sampai dia bisa menghalangi keburukan-keburukan yang akan merusak kebaikan-kebaikannya. Hal ini juga disebutkan di dalam syair, araftu syarra la li syarri lakin li tawakkihi ma lam ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fi. Aku mempelajari atau mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan, tapi agar terhindar dari keburukan tadi. Dan orang-orang yang tidak tahu keburukan dari kebaikan, maka bisa jadi dia terjatuh pada keburukan tanpa dia sadari. Demikian pula hati, ini memiliki perusak yang menjadikan hati keras, yang menjadikan hati itu mati, diantaranya adalah kemaksiatan. Maka jauhi kemaksiatan besar maupun kecil. Kemudian yang kedua, terlalu banyak makan ini akan merusak hati kita. Kemudian terlalu banyak tidur, terlalu banyak bicara, terlalu banyak ikut campur dalam urusan-urusan yang kita tidak memiliki tidak memiliki kepentingan di dalamnya, dan terlalu cinta kepada dunia, ini adalah perusak hati. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW. Di antaranya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kemudian di antaranya adalah cinta terhadap dunia, hubud dunia. Ini perusak hati. Maka bersihkan hati atau jauhi hal-hal yang menjadikan hati keras dengan memperbanyak zikir, kemudian membaca Al-Quran, mentadabburinya, beramal soleh, kemudian senantiasa muhasabah, introspeksi diri, kemudian jauhi sumber-sumber ujian, sumber-sumber fitnah, sumber-sumber syubhat, dan senantiasa ingat kepada akhirat. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan surga bagi hamba-hamba yang bertakwa. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan neraka bagi orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu seseorang akan terjaga hatinya terus bersih, sehingga keluarlah amalan-amalan yang saleh dari anggota badannya. Intinya, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keutamaan, dan ibadah di bulan Ramadan di antaranya adalah puasa. Dan puasa itu bukan hanya puasanya jasad, bukan hanya puasanya anggota badan, tidak makan dan minum, tapi dia juga momen untuk memperbaiki hati. Puasa dari melakukan amalan-amalan yang buruk. Tarawih juga sama, bukan hanya amalan-amalan anggota badan, tapi dia juga merupakan amalan-amalan hati, mentadabburi, melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan amalan yang terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang hamba. Dan ingat, amalan-amalan terbaik itu diawali dari hati yang baik,
inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau kita ingin Ramadan ini menjadi bulan terbaik kita, maka berusaha untuk memperbaiki apa yang ada di dalam hati kita. Ingat tadi, apa yang pertama kali perlu diperbaiki? Hilangkan kesyirikan, terus hilangkan ujub, kemudian hilangkan hasad, kemudian hilangkan kecintaan terhadap dunia. Ini diawali dari situ. Diawali dari situ, kemudian setelah itu diisi dengan keikhlasan, diisi dengan tawadhu, diisi dengan sabar, diisi dengan cinta kepada Allah, dan juga diisi dengan rahmat serta kasih sayang. Maka dengan ini seorang akan bisa memunculkan atau melahirkan amalan-amalan saleh di bulan Ramadan. Amalan yang benar-benar dia nikmati, amalan yang benar-benar dia bisa memiliki feel atau perasaan di dalam amalan tersebut. Jadi bukan hanya sekedar rutinitas harian saja, bukan hanya sekedar kalau pagi bangun sahur, kemudian waktunya sholat, kemudian waktu duha dia ngaji, jam 10 dia belajar, kemudian habis sholat isya dia tarawih, bukan. Tapi amalan yang benar-benar muncul dari hatinya. Maka bersihkan terlebih dahulu, kosongkan hati dari segala keburukan-keburukan, kemudian isi dengan kebaikan-kebaikan, sehingga akan muncul dari hati yang bersih tadi amalan-amalan yang bersih pula. Wallahu ta'ala alam, barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang segitu ini kita bisa mengambil faedahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.